Dari Padang ke Surabaya. Jangan lupa lihat komet. Yuk sanak semuanya, kita nonton film American Made. Oke sanak, kisanak dan dulur-dulur sekalian, kali ini Rancak Bana akan menceritakan alur dari film American Made. Film yang berdasarkan kisah nyata ini dibintangi oleh Tom Cruise. Kalau sekarang udah pada jadi bapak emak-emak pasti tahu dong tokoh Top Gun zaman dulu. Atau franchise dari Mission Impossible. Kali ini Cruise juga akan memperlihatkan kelihayannya dalam menunggangi, kok nggak enak ya, mempiloti pesawat. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung aja kita masuk ceritanya sana. Cerita diawali dengan gambaran perkembangan Amerika yang semakin pesat. Yap, di Amerika apapun bisa terjadi. Film ini bersetting di tahun 78. Cruise di sini berperan sebagai Barry Seal, seorang pilot komersil dari maskapai TWA. Barry tinggal di Louisiana, mempunyai istri bernama Lucy. Sebagai layaknya seorang pilot, Barry mendarat di berbagai kota di Amerika, seperti Vancouver, Bakersfield, Denver. Hingga pada suatu saat, Barry berada di semacam lounge, tempat para awak pesawat istirahat. Barry tampak menitipkan sebuah koper kepada lobi dan menerima amplop berisikan uang. Di sela-sela istirahat sambil minum cifas yang dipesannya, dia dihampiri oleh seorang pria berambut pirang bernama Schaefer. Schaefer ini seorang CIA. Dia mengetahui bahwa Barry ini setiap hari Kamis mengambil dan mengantarkan, ya bisa dibilang selundupan, cerutu Kuba. Hal ini yang membuat Schaefer ingin menggunakan jasanya untuk CIA. Jadilah Barry resign dari maskapai TWA tadi tanpa sepengetahuan bininya. Agar menutupi kegiatan ini, Schaefer menggunakan Kedok sebagai perusahaan konsultan penerbangan independen. Dia hanya perlu mengambil gambar dari pesawat yang telah disediakan oleh Schaefer. Gambar yang diambil ini bukan gambar pemandangan, tapi gambar-gambar wilayah para pemberontak yang ada di negara-negara bagian Amerika Tengah, seperti Guatemala, Honduras, El Salvador. Dinilai dari hasil kerjanya bagus oleh CIA, Barry mendapatkan tugas tambahan, yaitu ke Panama untuk mengirimkan uang kepada Kolonel Noriga. Kolonel ini menjual informasi-informasi mengenai keagensian. Hingga berjalan selama 2 tahun, Barry mendarat di Kolombia untuk mengisi bahan bakar. Sesampainya di salah satu hanggar, dia dijemput warga lokal dan diminta untuk ikut dengan mereka. Karena merasa diminta secara paksa, akhirnya Barry mengikuti ajakan mereka masuk ke dalam mobil. Sesampainya di rumah yang terlihat seperti istana, Barry disambut oleh seseorang yang berperawakan brewok. Pak Brewok ini mengetahui kegiatan yang selama ini dikerjakan oleh Barry. Oleh karenanya, Pak Brewok ini meminta jasa Barry untuk jasa transportasi barang. Namun ini bukan sembarang barang. Ini adalah kokain. Setelah diperlihatkan tempat produksi kokain melalui udara, Pak Brewok berkata selama ini kesulitan untuk mengirim kokain ke Amerika. Segala cara gagal. Dan sekarang ini mereka ingin mencoba cara baru melalui jasa Barry. Di sini Barry diperkenalkan dengan bos-bos kartel, termasuk Pak Brewok. Pak Brewok ini bernama Jorge Ochoa, Carlos Lehder, dan Pablo Escobar. Mereka ini dikenal dengan kartel Medellin. Setelah mengamati situasi dan kondisi, Barry mengatakan pengiriman terkendala di landasan pacu yang terlalu pendek. Juga muatan yang berlebih nantinya. Bahkan ada bangkai pesawat yang sepertinya gagal lepas landas. Tiba saatnya untuk dilakukan pengisian muatan dengan kokain. Kokain yang sudah terbungkus rapi direkatkan dengan pelampung. Karena kokain ini nantinya akan diterjunkan dari pesawat dan lokasi pengantaran yang sebelumnya ditentukan Jorge di Miami diminta oleh Barry untuk dialihkan ke Louisiana karena Barry yang tahu seluk-beluk daerah itu. Setelah terisi penuh, bersiaplah Barry untuk lepas landas dan mari kita lihat apakah berhasil. Dan ternyata meskipun landasan pacunya pendek, Barry berhasil menaikkan pesawatnya tersebut. Ketiga kartel tadi riang gembira, dan ketika sudah mendekati area drop-off yang ditandai X pada peta, Barry mulai bersiap menurunkan kokain tersebut. Dan diturunkanlah kokain-kokain tadi, lalu di bawah sudah terdapat orang-orang dari para kartel tadi untuk mengambilnya. Setelah pengiriman selesai, tampak Barry dan ketiga kartel merayakan keberhasilannya dengan minum-minum di tempat Jorge tadi. Namun euforia mereka tidak berlangsung lama, karena polisi melakukan penggerebekan rumah tersebut. Namun sudah bukan menjadi rahasia lagi, kalau ada kartel yang ditahan pasti akan dibebaskan. Namun beda dengan Barry, ia tetap ditahan sampai akhirnya Schaefer mendatanginya di penjara.
Schaeffer mengatakan bahwa akan ada polisi Louisiana yang akan datang menggerebek rumahnya pada pukul 6 pagi esok hari. Dan Schaeffer sepertinya meminta bantuan lagi ke Barry jika ingin dibebaskan. Bantuannya seperti apa? Jadi gini, ingat foto-foto yang diambil oleh Barry di berbagai negara pemberontak? Ternyata negara-negara itu adalah negara komunis, biasa disebut Sandinitas. Dan mereka saat ini sudah berhasil menduduki Nicaragua. Nah, ini dianggap sebagai revolusi pertama di Amerika Tengah. Disinilah letak opportunity bagi AS yang kala itu dipegang oleh Ronald Reagan. Reagan berniat mengusir Sandinitas dari Nicaragua melalui pejuang kemerdekaan Nicaragua yang bernama Contras. Namun, Kongres melarang Reagan melakukannya karena khawatir peristiwa di Vietnam terulang lagi. Kalau belum nonton Perang Vietnam, bisa lihat Tour of Duty atau main game PS Call of Duty. Akhirnya Reagan meminta CIA yang lakuin. Dan CIA akhirnya meminta bantuan ke siapa? Pinter pada tahu jawabannya. Dan Schaeffer menyarankan Barry untuk memindahkan keluarganya sebelum polisi datang. Schaeffer sudah menyiapkan tempat di Mena, Arkansas. Setibanya Barry di rumahnya, ia pun segera membangunkan istrinya Lucy dan meminta untuk segera mengemasi barang-barangnya. Begitu juga anaknya. Setelah semuanya dikemas, berangkatlah Barry ke tempat persembunyian. Lokasinya seperti di pedalaman hutan. Setelah sampai di rumah yang semacam pondok, Barry melihat-lihat sekitar, dan datanglah Schaeffer yang ingin menunjukkan sesuatu kepada Barry. Sampailah mereka di sebuah airport. Ya, bisa dikatakan hanya untuk pesawat baling-baling saja yang bisa dioperasikan di sana. Schaeffer mengatakan juga bahwa airport dan sekitarnya ini, sampai pondok tadi adalah milik Barry. Kurang lebih 2000 hektar. Di dalam hanggarnya terdapat peralatan tempur, salah satunya senjata. Dan senjata ini nantinya yang akan diantar Barry ke Nicaragua. Barry kembali ke pondok dengan membawa tas yang berisi uang. Dan dari sini, bininya tahu kalau Barry sudah tidak lagi bekerja di TVA. Barry pun mengakuinya. Ia juga memberitahukan ke bininya kalau saat ini dia bekerja untuk CIA. Jadwal pengiriman senjata pun tiba. Sesampainya di sebuah landasan pacu di tempat Contras berada, Barry kebingungan. Karena para pasukan kemerdekaan ini lebih tertarik dengan aksesoris yang dipakai Barry daripada senjata-senjata yang dibawanya. Pengiriman berikutnya, Barry membawa hadiah untuk para pasukan kemerdekaan. Namun, lagi-lagi, Contras tidak tertarik dengan senjata. Dan saat itu datanglah Jorge si kartel Kolombia tadi. Jorge memperkenalkan Adolfo Calero, yang pernah bekerja untuk AS dulunya saat menangani Sandinista. Lagi-lagi kita sudah bisa menebak kedatangan Jorge tentunya bukan tanpa maksud. Jorge menawarkan pekerjaan baru lagi untuk Barry, yaitu senjata AS yang dibawa untuk dikirim ke Kolombia. Lalu kokain-kokain kartel dibawa ke Contras. Lalu Contras akan membawa kokain tadi ke Miami. Usut punya usut, Contras ini nggak suka perang. Mereka maunya duit. Lah si kartel pengennya punya senjata. Jadinya barter, dan kurirnya ya si Barry. Diperlihatkan alur pengiriman senjata dan kokain, rutinitas pengiriman terus dijalankan. Barry semakin mendapatkan bayaran besar, dan dirasa semakin berat pekerjaannya. Ia meminta bantuan dari beberapa pilot-pilot handal. Ada Pete DuBois, Stan Mason, Bill Cooper, dan Bob. Barry menyebut 4 sekawan ini dengan sebutan burungku. Burung saljuku. Dan mulailah mereka semua melakukan pengiriman demi pengiriman. Hingga suatu saat, Schaeffer menemui Barry dan mengatakan jika Barry diminta untuk mengangkut orang-orang Contras karena akan dilatih berperang di sekitaran lahan Barry tadi. Barry terkejut namun berusaha tetap tenang. Dan diangkutlah orang-orang Contras tadi. Barry semakin di atas angin. Ia memiliki pengaruh di mana-mana. Karena ia suka berbagi, termasuk Sheriff Mena, terlihat juga Barry membuka rekening dengan koper yang isinya penuh dengan uang. Juga bisa kita lihat di kala Christina, anak Barry, main softball, terlihat di papan skor ada nama Sealfield. Lalu dilihat Barry membelikan mobil baru untuk Lucy. Rumahnya pun kini yang awalnya hanya pondok, tanpa perabotan, berubah menjadi pondok yang indah dan megah, lengkap dengan kolam renang dan taman mini golf. Peningkatan permintaan pengiriman semakin banyak, tentunya semakin banyak pula penghasilan Barry, sehingga ia bisa membuat beberapa perusahaan bahkan pangkalan udara. Lalu datanglah JB, kakak dari istrinya. Barry terlihat kurang senang dengan kehadiran JB ini. Ya, kalau dilihat dari JB ini memang seperti pemalas. Mendeman, rokokan, rak katokan. Akhirnya JB dipekerjakan di hanggar Barry. Uang terus mengalir dari segala arah.
Bahkan sampai-sampai uangnya tersebut dikubur di halaman rumah, karena sudah tidak ada lagi tempat di dalam rumahnya untuk menyimpannya. Kembali ke JB, ia mengaku telah mencuri uang yang ada di hanggar dan digunakan untuk beli mobil baru. Lalu diperlihatkan di sebuah kantor divisi keuangan, mungkin ini kantor OJK-nya sana. Ada agen FBI bernama McCall yang menemukan temuan di mana banyaknya uang yang ada di Bank Mena, Arkansas. Lalu pergilah ia ke Mena. Scene beralih ke Barry yang sedang dikejar DEA. Seperti biasa, pesawat DEA ini tidak bisa terbang lambat, jadi cepat habis bahan bakar. Namun masalah lain muncul setelahnya. Barry dihadang oleh pesawat patroli perbatasan negara bagian, dan ia terpaksa mendaratkan pesawatnya di pemukiman penduduk. Berita jatuhnya pesawat dengan membawa kokain seberat 200 kg di pemukiman Louisiana ini terdengar sampai Schaeffer. Schaeffer tampak emosi, bingung mencari solusi. Karena narkoba, berarti dia berurusan dengan DEA. Begitu pula dengan keadaan di Kolombia. Karena ulah Pablo Escobar yang barbar, kartel tidak diperbolehkan lagi ada di Kolombia. Barry akhirnya pergi ke Nicaragua. Hanya di sana lokasi yang aman dari DEA. Di sana sudah ada Jorge dan Escobar. Mereka semua akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Vaughn. Diperlihatkan kembali Sheriff Kota Mena yang sedang menikmati makanannya melihat JB datang dengan membawa satu koper penuh berisi uang dan Sheriff pun menangkapnya. Kembali ke Nicaragua, percakapan antara Jorge, Escobar, dan Vaughn. Teksnya indah ado, paniang kepala odeknya. Lalu Barry menerima pesan di pagernya. Belum ada HP ya. Lalu Barry menelpon Lucy, dan Lucy memberitahukan bahwa kakaknya ditangkap oleh Sheriff. Di tempat Sheriff sudah ada agen FBI, McCall tadi. Barry lalu berdiskusi dengan ketiga kartel Kolombia yang terkenal ini. Mereka meminta Barry mengantarkan kokain seberat 1.500 kg sekali jalan. Barry meminta waktu untuk mempertimbangkan dulu. Selain itu, ia juga sedang ada masalah keluarga. Barry kembali ke Mena, dan melalui pembicaraan di telepon, Barry menyuruh agar JB melakukan apa yang disuruh pengacaranya nanti. Sedangkan Jorge, karena kokainnya tidak bisa menunggu, mengatakan kepada Barry akan mengurus JB. Namun Barry menolak, karena ingin dia sendiri yang mengurus JB. JB pun bebas dan dijemput oleh Barry. Barry membawa JB ke tempat sekitaran hutan, di mana di sana sudah ada mobilnya JB. Barry memberikan JB sebuah tas, di dalamnya berisikan paspor dan tiket ke Bora Bora. Indak tantu, negara apa ke sana? Dan sejumlah uang yang cukup untuk hidup layak. Tapi emang dasarnya JB ini orangnya bangke, suwe, nggak tahu terima kasih. Ia menginginkan uang lebih setiap bulan. Dan yang bikin si Barry emosi adalah JB mengolok-olok Barry dan Lucy. Ketika Barry mengejar JB, mobil JB meledak. Barry pun bingung. Barry yang bingung akhirnya menyembunyikan mobil dan JB di dasar jurang, lalu ditutupi dengan dedaunan dan ranting-ranting pohon. Di tempat lain, Schaeffer dimintai keterangan atas peredaran senjata AK-47 yang seharusnya ada di Nicaragua untuk pasukan kemerdekaan Kontras, namun nyatanya jatuh ke tangan kartel Kolombia. Kondisi semakin tidak memungkinkan baik itu bagi Barry ataupun Schaeffer. Pasukan Kontras dipulangkan. Berkas-berkas yang berhubungan dengan Barry Seal di kantor Schaeffer dikumpulkan lalu dibakar. Barry memindahkan seluruh barang-barang yang ada di hanggarnya. Ketika di malam hari akan memindahkan barang-barang dari hanggar, Barry digerebek polisi, FBI, DEA, ATF sekaligus. Ketika dibawa ke kantor jaksa, Barry sempat menelpon Schaeffer, namun teleponnya tidak terhubung. Dapat dipastikan kantornya pasti sudah dikosongin. Film-film agensi biasanya gitu buat ilangin jejak. Di tengah-tengah interogasi sesaat dengan jaksa penuntut Dennis Deborah, ada telepon dari gubernur untuk sang jaksa. Sambil menunggu percakapan antara jaksa dengan gubernur, Barry mencoba menyogok para petugas yang menangkapnya tadi dengan memberikan setiap orang mobil Cadillac. Anjir, sempet-sempetnya ya, orang kaya mah bebas. Dan akhirnya Barry dibebaskan, lalu dijemput oleh dua orang berjas. Barry pun tak tahu yang jemput dia ini siapa, dari mana, karena ketika ditanya tentang Schaeffer, mereka tidak mengenal siapa itu Schaeffer. Dan dibawalah Barry ke lapangan udara, lalu naik pesawat. Tak disangka ternyata Barry dibawa ke Gedung Putih. Yap, White House. Berarti tadi itu mungkin Secret Service kali ya. Oke, ketika Barry berada di dalam ruangan bersama Kolonel Ollie North dan seorang dari DEA, James Rangel, Ollie North ini orang suruhan Reagan yang ingin membuktikan bahwa komunis di Amerika tengah terlibat perdagangan narkoba. Sedangkan Rangel ingin menghentikan kartel Medellin. Lalu bagaimana agar semua itu terjadi? Tentunya dengan bantuan kurir. Siapa kurirnya? Yap,
Tak lain dan tak bukan, Barry. Barry didukung penuh oleh DEA. Kali ini ia bersama rekan pilotnya Pete, dan pesawat yang dibawa kali ini sudah dimodif dengan kamera tersembunyi. Bukan untuk prank ya. Sesampainya di Nicaragua, Barry dan Pete disambut dengan todongan senjata. Lalu datang Vaughn yang memiliki kekuasaan pangkalan udara. Serta datang juga Jorge. Jorge mengajak Barry untuk bertemu Pablo Escobar. Sedangkan Pete tetap di pesawat sambil melakukan pemotretan. Bongkar muat pun dimulai. Dan banyak wajah yang terfoto dari kamera pesawat tersebut. Hasil foto pun diterima oleh DEA. Namun di luar dugaan, ternyata Kolonel Ollie North sudah mempublikasikan foto-foto tersebut sehingga semuanya terancam. Kartel Medellin merasa dikhianati oleh Barry. Karena kejadian itu membuat FBI datang ke rumahnya dan menyita hasil jasa kurirnya selama ini. Lucy dan anak-anaknya pun dipindahkan ke Baton Rouge. Barry menjalani sidang dan dihukum dengan 1000 jam komunikasi. Nggak paham saya maksudnya gimana. Nelpon 1000 jam gitu kali ya. Sepertinya hukuman 1000 jam komunikasi yang dimaksud itu adalah membuat kesaksian. Zaman sekarang kerennya ngevlog gitu. Diperlihatkan kaset-kaset video hasil rekaman, selalu berpindah dari motel ke motel lain karena nyawanya belum aman dari para anak buah kartel yang mulai berdatangan. Dan selama 120 hari setiap sore di jam yang sama mengunjungi rumah militer. Perintah dari hakim. Dan di hari ke-36 vlognya, ketika mendatangi rumah militer, Barry didatangi beberapa orang dengan membawa pemukul baseball. Dan esoknya sudah terdapat polis lain. Dan jika dalam vlognya terdapat suara seperti pistol ditembakkan, yang menandakan kalau Barry sudah tewas. Sehingga diangkat menjadi kepala stasiun. Sedangkan Pete Du Bois setelah bebas menjadi pendeta di pedesaan. Skandal-skandal seperti ini masih sering terjadi. Seperti halnya skandal Iran, Kontras. Dan Amerika Serikat tetap berperan sebagai polisi dunia. Dan film pun tamat. Kesimpulannya yang bisa diambil dari film ini sana, ketika banyak duit, dah auto kaya, bagi-bagikanlah duit itu ke siapa saja yang membutuhkan. Jalan-jalan ke Madura, singgah sebentar di Surabaya. Subscribe, like, and share. Syuka-syuka. Terima kasih sana semuanya.